Maka daripada itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar ini, saya meminta kepada salah seorang dari kalian untuk berdoa, memimpin doa, dan nanti akan membacakan surah pendek. Silakan, anak buya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk maju semangat kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kita berdiri semua, silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik sekalian, coba dulu dilihat di sekelilingmu. Apakah ada sampah? Ya, kalau ada sampah tolong dibuang supaya
kegiatan proses belajar kita nyaman dan tenang. Ada kira-kira sampah? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita ada? Ya, di mana? Misalnya bawa sampah. Ada sampah? Coba dulu. Siapa kawan yang tidak hadir pada hari ini? Hendra. Lagi? Satu orang. Oke. Kenapa dia? Sakit. Ya, nanti kita doakan semoga Hendra besok kita sembuh dan bisa hadir kembali ke sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih bagi kami. Baik, pada hari ini yaitu tema kita yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Ya. Tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Yang mana di sini kita akan mempelajari yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Bagaimana kita nanti melaksanakan sujud, ya, syukur, sujud tilawah, sujud sahwi dengan benar. Jadi untuk itu pembahasan ini kira-kira pembahasan yang lalu masih ada yang ingat tentang apa? Tentang sholat. Jadi itu jangan dilupakan tentang syarat rukun sholat wajib, ya kan? Sekarang kita masuk yaitu tentang apa? Tentang apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh terhadap perintah. Bagaimana? Yaitu dengan mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu saya maunya anak-anakku bisa mempraktikkan bagaimana yang namanya sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi dengan benar. Tujuan dari pembelajaran kita, ya. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut, ya, itu harapan kita supaya nanti itu terlaksana, ya. Nanti kalian bisa untuk mempraktikkannya. Sujud sahwi itu bagaimana, sujud syukur itu bagaimana, sujud tilawah itu seperti apa. Bisa? Baik, bagi anak-anakku, ada sedikit pertanyaan untuk kalian. Ketika kalian bahagia, siapa yang pernah bahagia? Pernah bahagia? Waduh, bahagia. Bagus. Dan mendapatkan anugerah berlimpah. Pernahkah kalian sujud syukur saat itu juga? Pernah. Pernah saat itu juga sujud kita tersebut. Apa yang kita lakukan? beli makanan, Tidak mau itu bagus. Oke. Jadi dalam hal ini wajib untuk bersyukur. Oke. Yang berikutnya, dalam sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Jadi untuk itu sholat 5 waktu ini bahwasanya kita terkadang sholat itu ada yang lupa. Apakah jumlah rakaat? Aku tadi berapa jumlah rakaat? Ya kan? Kemudian apa kalian mengulanginya? Apa yang kalian lakukan? Yaitu bagaimana? Yaitu kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Oke. Yang berikutnya, pernahkah kalian mendengarkan ayat sajadah? Apakah kalian pernah mendengarkan ayat sajadah? Ayat sajadah, sajadah wajibnya yang dibacakan oleh imam waktu kita sholat berjamaah. Jika pernah, apakah kalian langsung bersujud? Karena dalam ayat sajadah tersebut, maka kita diperintahkan apabila kita mendengarkannya, maka kita diperintahkan sujud. Ya, kapan itu? Sewaktu
sering imam membaca itu suatu sholat subuh pada hari Jumat. nah, subuh Jumat, maka kalau dibacakan maka orang sujud, setelah sujud berdiri lagi, bacakan lagi, baru ya rukuk, baru seperti biasanya. Oke, dah bisa kan? Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Mengagungkan Allah, mampu mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi dengan benar. Ada yang ngantuk? Oke, silakan berdiri semua. Berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri. Jangan mas. Oke. Mana tanganmu? Naikkan ke atas. Iya, putar tanganmu, putar. Iya, putar lagi. Up, stop. Stop. Berarti dia tidak konsentrasi. Ya, kita belajar itu harus konsentrasi. Ya, oke. Lagi. Putar. Pegang kepala. Nah, mana kepalamu? Stop. Putar lagi, sekali lagi. Putar. Pegang kamu. Dia tidak konsentrasi. Di dalam hal ini kita harus konsentrasi. Berarti kamu mengantuk. Tak konsentrasi. Masih ada yang tidak konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Iya, putar. Konsentrasi ke mana bahu mana kan? Oke, baik, silakan duduk. Bagi menjadi 3 kelompok. Silakan ambil tempat lagi, duduk. Tidak. Silakan dari hasil dari video ini. Ya, sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah perkongsian kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tata cara
Melanjutkan sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sahabatku sekalian, pada kesempatan dilakukan oleh orang yang sholat sebanyak 2 kali untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat yang disebabkan karena lupa. Ada sujud sahwi adalah sunnah. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Pelaksanaan sujud sahwi dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan sebelum salam, dan cara kedua dilakukan setelah salam. Berikut peradaan atau cara sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Melaksanakan langsung sujud. Ya, maka sujud langsung. Kalau dibacakan, baca subhanallah yang aku wala. Sujud yang kedua, baca juga itu. Sebelah sampai bukan ya? Dan sujudnya juga betul. Oke, itu aja. Sahabat sekalian, cara peradaan sujud sahwi sebelum salam. Intinya, sujud sahwi boleh dikerjakan sebelum setelah salam. Maka lakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi yaitu pertama, sujud sahwi karena kelebihan. Barang siapa lupa sholatnya, kemudian dia melakukan atau sujud, maka dia harus sujud 2 kali sesudah menyelesaikan sholatnya. Yang kedua yaitu sujud karena kekurangan. Jadi barang siapa kelupaan dalam sholatnya, kemudian ia meninggalkan sholat salah satu sujud, kemudian ia melakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian sujud sahwi karena ragu di antara 2 hal, tidak condong kepada ada salat setelah salam, maka lakukan sujud sahwi setelah dan cara sujud sahwi. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu kalau kita sudah sholat baru ingat, maka kita melaksanakannya sesudah sholat. Kalau sebelum sholat, maka sebelum salam kita melaksanakannya yaitu sujud terlebih dahulu. Nah, apa bacanya? Subhanallah wala ya subuh. Adam itu tentang sujud apa? Sajadah atau sujud tilawah. Dengarkan. Kamu buka bacaan Al-Quran. Kita mendengarkan bacaan sajadah, langsung kita takbir langsung ya sujud. Ya itu ada dalam bacaan sajadah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dibacakannya, dia mendengarkan tadi apa? Bacaan sajadah. Maka dia lanjut bacakan Al-Qurannya.
Sekarang kau berbicara dengan orang itu. Setelah dibaca ayat itu, dan kita orang itu kita senang sujud. Lepas itu kita angkat dia. Allah Akbar. Apabila kita sujud tidak, kita sujud dan membaca saya dari dunia dan kalau Rasulullah SAW dan terakhir dan bunyi salam pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi dan kedua sekali Assalamualaikum warahmatullahi dan kita teruskan bacaan seperti yang kita Kira-kira dari yang tiga kita proses sujud tersebut, ada kira-kira yang berkata tentang proses sujud tersebut, apakah itu sujud tilawah, apakah itu sujud sahwi, ataukah itu sujud syukur. Ada tiga sujud ini. Jadi untuk itu ada kira-kira yang bertanyakan sebelum kita masuk ke dalam berikutnya. Ada? Oke, ada. Baik. Dan itu tadi kan. Jadi seperti ini. Yang mau menjadi sebuah problem kita sekarang ini atau masalah kita sekarang ini, coba dulu kalian pikirkan, ya. Coba kalian pikirkan. Nanti kalian tuangkan langsung, kalian tuliskan, kalian tuangkan di buku itu. Kira-kira sujud syukur, kita sujud syukur. Kenapa kita harus sujud syukur? Ya kan tadi kita ada kata-katanya bahwasanya sujud syukur karena mendapatkan Ibadah yang besar. dapat apa tadi? Yang apa tadi? Jabatannya seperti naik jabatan. Jadi untuk itu, apa yang kira-kira kalian lakukan untuk sujud syukur? Sujud tilawah, kemudian sujud sahwi, sujud tilawah atau sujud sajadah. Namanya di sini sujud syukur, yang di sini sujud tilawah atau sujud sajadah, yang di sini sujud sahwi. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kalau saya lihat seperti itu, kalau sujud syukur kalian kenapa harus sujud syukur? Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian lakukan sujud syukur? Setelah kalian melakukan itu, apa yang harus kalian lakukan setelah pada orang lain? Boleh, kenapa? Karena kita bersyukur. Bagaimana dengan sujud sahwi? Sujud sahwi kalau sujud kita keranakan apa? Kenapa? Sujud sahwi dikarenakan lupa kita. Apa yang harus dilakukan? Ya, coba dulu dinyatakan, dituliskan dalam kertas masing-masing. Ya, kemudian sujud sejadah. Apa jadi motivasi? Kira-kira apa yang menjadi komitmen kita supaya sujud sejadah ini atau sujud tilawah ini terus berkembang? Mana ini kira-kira? Oke. Mana? Itu sudah. Bagaimana kira-kira sujud tilawah? Sujud tilawah, sujud saja ada. Bagaimana kira-kira motivasi kalian supaya sujud tilawah, sujud sajadah terus berkelanjutan, berlangsung terus, jangan nanti sampai situ saja. Oke. Pikir 10 menit. Apa yang kira-kira 10 menit yang kalian diskusikan 10 menit? Kira-kira apa yang tadi undang-undangnya tadi supaya terjadi sebuah pelaksanaan yang berdasarkan. Jadi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sejadah, dan sujud sahwi. Jadi saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. Ya. Tunggu lah. Silakan. Belum. Siapa yang ngomong? Ada. Lakukan adalah kami selalu mensyukuri setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya seperti mensyukuri makanan yang telah kami makan pada hari ini ataupun hal lainnya yang bisa kami syukuri. Bukan menyisakan uang jajan untuk ditabungkan dan memberi kepada orang yang tidak mampu. Oke, bagus. Terima kasih dari kelompok syukur. Oke.
tersebut dengan cara memberitahu kepada teman dan keluarga, juga memberitahu tata caranya. Nah, itu mereka berkeinginan akan menghibur keluarga mereka supaya keluarga kerabat tahu dengan adanya yang namanya sujud tilawah atau sujud saja. Jadi sering kita melaksanakan apakah setiap hari Jumat melaksanakan sujud tilawah atau sujud sajadah. Silakan. Nanti kami berkeinginan supaya kami akan senantiasa menjaga sholat dan tidak meninggalkan sholat. Oke, baik, terima kasih. Bahwasanya nanti dengarkan kamu ini akan senantiasa berkeinginan bahwasanya dalam hal sholat mereka tetap melaksanakan tepat waktu dan konsisten dalam hal beribadah atau sholat. Oke, terima kasih kepada semua. Ya. Untuk yang berikutnya, ini akan saya bagikan. Tolong tadi kalian buat di sini, ya. Ada lembaran dibuat salah satu ini, ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi lembaran itu. Ada nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Nama tuh kayak gitu. Sampai kan? Niatnya apa? Ini tata caranya bagaimana? Kemudian tata cara sujud, di situ, di sini, gitulah ya, sama ya. Oke, silakan. Iya, sebelum bagian akhir. Baru membacakan subhana, baru sujud. Wa la yadamu wala subhana man la yadamu wala yasud. Terus berapa kali tadi katanya? Dua kali ya, sekali lagi. Iya, subhana man la yadamu wala yasud. Nah, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya ini. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukkiru biha kharru sujada wasabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itulah ya sedikitnya kita membaca. Ibaratnya kita mendengar. Oke, terima kasih. Dari kelompok sederhana berikutnya yang terakhir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Coba nggak? Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Bacanya apa?
Sajadah kalian. Duduk. Sujud lagi. Iya. Baru duduk dan salam. Oke, dah silakan duduk. Sudah. Jadi itu tolong kumpul semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Bagus sih. Secara semula saya berikan aplaus semuanya. Terima kasih. Ya, jangan sebaik-baiknya. Jangan suka bermain-main waktu belajar. Kalau orang bermain-main belajar, dia seperti orang yang tidak mempunyai ilmu, tapi suaranya besar. Pengkosong dari dunia. Jadilah kita sebagai padi yang senantiasa merunduk sewaktu kita makin berisi. Semakin berisi kepala kita tidak sombong, kita tidak sosokan dan lain sebagainya, sehingga dalam hal pembelajaran seperti ini, ya, ilmu itu bermanfaat bagi kita. Kita itu hendaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan harus hebat juga ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit ini yang kita pelajari, ya, bermanfaat bagi kita. Terima kasih kepada anak sekalian. Silakan nanti tutup dengan doa. Apa yang kita lakukan tadi, ya, dihafalkan di rumah, ya, nanti minggu depan kita ulang kembali supaya tetap lancar dalam hal pembelajaran. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.